Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarram yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Ahmad Yani Ishaq, yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat Fatih yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah, pada malam hari ini, tepatnya malam ke-15 Ramadan, kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terutama sekali nikmat iman, sehingga kita masih dapat hadir berkumpul di mushola ini dalam rangka melaksanakan salat Isya berjamaah, dan insyaallah akan disambung dengan salat tarawih. Salawat bertekan salam kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di mushola ini mendapatkan syafaat di hari kelak kemudian. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, jamaah mushola Al-Fatih, langsung saja kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz kepada Al-Ustaz. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad khairi khalqillahi wa ala alihi wa man walahu. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur yang mana Allah telah memberikan kesehatan dan kelapangan sehingga kita dapat berkumpul di mushola kita ini. Kemudian sholawat beserta salam tidak lupa pula kita sanjungkan, yaitu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah telah memperjuangkan agama kita dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang saya hormati ibu-ibu jemaat tarawih yang dirahmati oleh Allah. Nggak ada kaum bapaknya. Bapak dengan kaum bapaknya. Kaum bapaknya kemana nih? Anak-anak semua sholat di sini. Namun kaum ibunya lebih semangat. Ini musolanya udah dipercantik. Tahun dulu pernah saya kesini ya. Musola udah lebih bagus sekarang ini saya lihat. Ada peningkatan jauh. Tapi jemaahnya tak ada.
kaum ibu semua jemaahnya. Aduh, ya usahakan dorong kaum bapak sholat tarawih, ya, karena ini kesempatan di bulan Ramadan ini, ya, hari mana yang bulan ini adalah bulan pembakar dosa, bulan pengampun dosa. Inilah bulan kita, yaitu meminta ampun kepada Allah, dimudahkan rezeki kita di bulan Ramadan ini. Masyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema ini malam yang berbahagia adalah yang ditetapkan oleh MDI Kota Pekanbaru, bijak bermedia sosial. Catat adik-adik ya, bijak bermedia sosial. Bijak bermedia sosial. Oh, kok lain kali judulnya Ustadz? Kenapa nggak judul yang lain? Karena judul mereka yang nentukan. Kalau nanti saya Ustadz rombak, nanti judul kena laporkan nanti Ustadz. Nah, jadi judulnya sesuai dengan sana, kita ikuti ya. Walaupun judulnya lain, tentang masalah teknologi, ya, masalah publikasi dan ilmu komunikasi, ya, itu perintah dari sana, catat aja. Nah, apa yang kita bahas nanti di sini, yaitu tentang media sosial. Nah, tahun kemarin saya ingat masih di sini tentang wabah corona. Nah, itu musolanya masih belum ada lantainya, masih apa ya, semen biasa, masih banyak debu. Wah, sekarang ini udah bagus. Nah, itu tahun kemarin tuh saya ingat judulnya, tahun kemarin. Sekarang, nah, judul yang lain pula lagi, bijak bermedia sosial. Dah, nah, cuman kita pelajari apa di sini media sosial. Nah, di mana di dalam hukum Islam bolehkah diterapkan? Mana yang tidak boleh? Mana yang boleh di dalam Islam? Nah, maka ini akan kita kupas satu persatu nanti. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pada dasarnya adab bersosial, media dalam pandangan agama Islam antara lain adalah cek dan recheck. Dalam bahasa kita, di dalam bahasa Arab namanya adalah tabayun. Jadi sesuatu yang berita kita dapat dalam handphone kita, dalam komputer kita, ya, jangan sembarang memviralkan, membagi-bagikan. Kadang kita kan suka kali ini, nggak ada yang heboh, nggak ada yang ini, apa yang ini permasalahan ini viralkan. Oh, ini viralkan lewat Facebook, viralkan, bagikan, lewat WA viralkan, bagikan. Ada permasalahan apapun yang aneh-aneh lah, sikit-sikit viralkan, sikit-sikit, ya. Sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak ada gunanya kita viralkan. Karena apa? Menghabiskan paket data kita aja, menghabiskan pulsa kita aja. Lebih bagus kita viralkan, ya, tentang isinya tausiah, ceramah agama, tentang hadis-hadis. Boleh kita viralkan, ya, tentang kajian agama Islam. Maka dilarang dalam agama Islam. Harus kita jeli dan teliti apa berita yang masuk ke dalam handphone kita. Masyiral muslimin rahimakumullah. Maka ada firman-Nya di dalam surat Al-Hujurat, yang mana firman-Nya yaitu bijahalatin qauma tusibu an fatabayanu binaba'in fasikun ja'akum in amanu ladhina uyahya nadimina fa'altum ma'ala fatusbihu. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah
dan teliti agar tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atau perbuatanmu itu. Ini firmannya ada. Nggak bisa. Apa dalilnya tentang hoax? Hoax itu bahasa barat itu. Bahasa orang asing. Bahasa orang-orang Eropa. Hoax. Ya. Kalau dalam bahasa kita adalah berita bohong. Maka dalam hukum Islam juga tidak boleh memviralkan yang bersifatnya dia itu berita bohong, tidak boleh kita viralkan. Harus kita teliti terlebih dahulu. Apa katanya? Karena mungkin yang mengirimnya itu adalah orang-orang yang fasik membawa suatu berita. Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah. Kan ada orang ya memviral-viralkan, biar heboh, biar ini viralkan. Sikit-sikit viralkan. Nanti kita kena undang-undang nanti. Dituduh kita makar nanti. Ujar kebencian. Makanya itu ada undang-undangnya. Maka ini dalam hukum Islam tidak boleh. Ya. Apalagi membongkar aib-aib orang. Tidak boleh. Oh biar viral, biar tahu orang. Kita bongkarkan aibnya. Dia tadi kedapatan ini. Pacaran, berdua-duaan. Viralkan. Ya. Maka itu cukup kita menasehati. Ya, gak boleh memviralkan untuk mempermalukan, tidak boleh. Kita sampaikan dengan bagus. Kita amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan, ya, meninggalkan kejahatan. Dengan itulah cara kita. Bukan kita memamerkan. Maka ini tidak boleh. Kalau kita sengaja mencari kesalahan-kesalahan orang lain, aib-aib orang lain, suatu saat kita pun nanti aib kita akan dibongkarkan, akan dipiralkan. Nah, makanya jangan, nggak boleh. Ya, nasihati. Ya, biar malu dia, biar tahu, biar heboh, tidak boleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ini namanya di dalam agama Islam namanya adalah tabayyun terhadap membawa berita. Apakah itu yang memberitakan orang fasik, ya? Tabayyunnya adalah kita harus mengecek terlebih dahulu, teliti terlebih dahulu, jeli terlebih dahulu, lihat. Ya, jangan sembarang membagikan dan memviralkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian adalah menyampaikan informasi dengan benar. Suatu informasi sampaikanlah dengan benar. Ya. Ini banyak kita ini kejadian. Ini untuk pelajaran untuk kita. Yang suatu ada ditiadakan, yang enggak ada diada-adakan. Oh, di sana terjadi wabah corona, sekian meninggal. Siapa yang bilang? Orang tuh. Siapa orangnya? Dia pokoknya yang bilangnya. Ini majhul, tidak boleh. Ya. Suatu yang berita kita dapat, ya. Kita mengkuar-kuar tetapi tidak ada bukti, tidak ada fakta, tidak ada data. Enggak boleh. Wah. Ya. Maka ini tidak boleh. Menyampaikan informasi itu harus dengan benar. Jangan suatu yang tiada kita mengada-ngadakan, membuat-buatkan permasalahan. Ya, ini namanya mengkuar-kuar suatu yang tidak jujur dalam diri kita. Ya. Maka ini tidak boleh dalam Islam. Apalagi haram menebar fitnah. Ya. Kita membuat fitnah di suatu masyarakat tidak boleh. Buat fitnah sana, buat fitnah sini, ya. Tidak boleh dalam hukum Islam. Dosa. Bahkan hukumnya adalah haram. Jangan kerjakan. Ya. Maka berdasarkan fatwa Majelis Ulama MUI nomor 24 tahun 2017 disebutkan juga mengenai hukum dan pedoman muamalah melalui media sosial. Hal ini berkaitan dengan perilaku masyarakat dalam menggunakan medsos.
media sosial. Maka ini udah adalah hukumnya di sini, udah diterapkan ya. Yang berdampak positif. Nah, apa ini isi fatwanya? Maka kita kaji. Isi dari fatwa tersebut sebagai berikut: melakukan ghibah. Nah, ini tidak boleh. Kemudian apalagi di sini? Melakukan fitnah, tidak boleh. Kemudian namimah, adu domba, dan menyebarkan permusuhan, ujaran kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, ras, atau antara golongan, menyebarkan hoaks serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang hidup, menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan dan segala terlarang secara syar'i, menyebarkan konten benar tetapi tidak sesuai dengan tempat atau waktunya. Maka apa lagi? Membuat konten yang tidak benar, tidak boleh. Kalau mau buat konten, buatlah konten Islami, channel dakwah seperti ini. Buat ya untuk kebaikan. Nah, bagi yang belum subscribe nanti ya. Buat komentarnya, lanjutkan dakwahnya. Kami ikut menyimak Ustadz. Apalagi? Ya, bantu subscribe nanti. Nah, ini adalah media sosial, berdakwah lewat media. Maka ini menjadi amal jariah kita. Silahkan ya, mau subscribe nanti, mau komentar silahkan. Jangan kalian komentar tak apa-apa nanti, Ustadz jadikanlah saya jadi kedua. Ya, yang gadis-gadis jangan marah nanti bini awak. Ya, Ustadz kami ikut menyimak Ustadz. Ya, maka ini membuat konten dalam Islami boleh, tetapi jangan yang keluar dari jalurnya. Maka ini tidak boleh dalam Islam. Ya, maka inilah sekarang ini banyak kejadian. Ya, karena ini menjadi bisnis. Ya, pingin punya pendapatan dari YouTube sekian ini, macam-macam cara yang dibuat, yang aneh-aneh dibuat, gimana orang menarik. Akhirnya apa? Yang kita buat, yang kita viralkan di situ, yang aneh-aneh, sifat-sifat yang tercela, maka kita dilaknat oleh Allah. Ini tidak boleh dalam Islam. Kemudian adalah D, ya, media sosial digunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kita gunakan media sosial amar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu? Berdakwah, tentang ceramah, tentang pengajian. Ini di dalam media sosial boleh. Ya, selain itu apa lagi? Ya, tentang tausiah agama, pengajian, ya, mengajak orang kebaikan, ya, menyeru orang kebaikan, mengajak orang bekerja sifat-sifat yang terpuji, bukan sifat-sifat yang tercela. Ya, ini kita ajak dalam dakwah, ya, menyeru. Maka ini dalam Islam dianjurkan, boleh. Ya, itu media sosial untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Masyiral muslimin rahimakumullah. Maka ini kita ketahui pada saat sekarang ini, orang memanfaatkan media, ya, tidak sesuai dengan aturannya, tidak sesuai dengan ajarannya, melenceng dari Islam. Tahu TikTok, Dek? TikTok tahu? Pernah main TikTok? Nah, gimana orang main TikTok? Ada macam orang kesurupan kan? Tidak boleh, hilangkan, ya. Yang melenceng dari Islam, hilangkan. Ya, ingin viral, buat TikTok yang aneh-aneh, orang-orang yang macam orang gaya mabuk, orang kesurupan. Nah, ini tidak boleh. Ya, gunakan untuk berdakwah. Maka ini ya.
Boleh kita menggunakan media sosial, gunakan secara baik, bukan gunakan secara kemaksiatan. Ini tidak boleh dalam Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka adapun intisari dari pembahasan ini adalah, walaupun judulnya lain, maka kita kaji dan kupas mana yang boleh dalam Islam bijak bermedia sosial dan mana yang tidak boleh. Dan inilah kita ketahui pada saat sekarang ini. Ya, apa tadi ringkasannya? Tabayun, yaitu cek dan recheck. Kemudian menyampaikan informasi yang benar. Kemudian haram menebar fitnah. Kemudian media sosial digunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, boleh kita menggunakan handphone, silahkan gunakan sebaik mungkin. Namun kita penyakit pada saat sekarang ini menggunakan handphone pada saat sekarang ini, media banyak melenceng dari Islam. Digunakan untuk game online, gadget, apalagi judi online. Banyak yang terjadi pada saat sekarang ini, lebih-lebih di bulan puasa pada bulan Ramadan. Ya, ini di sini nggak ada kayaknya, di tempat saya nih. Dia puasa tapi judi online dia kerjakan. Sah nggak puasanya? Orang-orang yang ini adalah orang yang memperadukan antara hak dan batil. Sholat dia kerjakan, puasa dia iya, judi iya. Ibaratkan air dan minyak, kalau disatukan kapanpun tidak akan bersatu, nggak akan diterima. Nggak akan diterima amal ibadah kita. Dan inilah pada saat sekarang ini banyak orang melenceng menggunakan media-media sosial. Seakan-akan handphone media sosial ini ada seperti nyawanya. Andaikan 3 hari tidak ada paket, rasanya mau pingsan dan kesurupan. Betul tidak? 3 hari aja kalau tidak megang handphone, atau 5 hari, itu gelisah macam orang gila. Itu akibat apa? Itu yang digerogoti oleh media yang tidak menggunakan sasarannya. Maka boleh kita menggunakan media, sesuaikan. Ibadah jangan tinggalkan. Ini namun pada saat sekarang ini penyakit orang begitu. Judi online lebih marak yang terjadi. Boleh saja kita melaksanakan judi online, tapi tahan azabnya di api neraka. Ini makanya hindarkan ya adik-adik. Tahu judi online? Nggak tahu? Alhamdulillah nggak tahu. Ini yang paling banyak pada saat sekarang ini digerogoti oleh kaum pemuda, kaum bapak juga. Sebelum bekerja lihat handphone, setelah bekerja lihat handphone. Sebelum tidur lihat handphone, setelah bangun tidur lihat handphone, sebelum sholat lihat handphone, setelah sholat lihat handphone, sebelum makan lihat handphone, setelah makan lihat handphone terus melulu. Tidak pernah luangkannya beribadah kepada Allah. Karena apa? Digerogoti oleh media. Tidak sanggup menyesuaikan dirinya. Tidak pernah sama sekalipun membaca Al-Quran dia luangkan. Tadarus dia luangkan. Lebih banyak ke handphone. Akibat apa? Tidak pandai mengatur dirinya bijak dalam bermedia sosial. Inilah pada saat sekarang ini anak-anak bangsa kita digerogoti dengan cara itu. Dengan cara judi online dihancurkan generasi kita ini. Ya, supaya apa? Supaya hancur anak bangsa kita ini, umat-umat bangsa ini ke depannya. Maka solusinya apa? Masukkanlah anak kita ke lembaga pendidikan, TKIT, SDIT, pondok pesantren. Mau pondok pesantren manapun boleh. Pondok pesantren tahfiz, modern, klasik, tradisional. Untuk apa? Menghindarkan media-media yang sesat, yang melenceng. Tidak dapat dia menggunakan bijak dalam bermedia sosial. Inilah terjadi pada saat sekarang ini. Ya, mungkin sampai di sini saja. Adapun perkataan yang benar datangnya dari Allah. Adapun perkataan yang salah datangnya dari saya.
lihatlah perkataannya, jangan lihat siapa yang mengatakannya. Ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.